anak Tuhan yang percaya kepada Isa Al-Masih, Tuhan Selamat kita, dalam buku Kristen, dalam Alkitab, kita diminta untuk menyampaikan berita keselamatan kepada siapa saja, sampai kepada ujung dunia. Baptislah mereka di dalam nama Bapa. Kan gitu perintahnya di dalam buku suci. Iya kan? Nah, kalau kita misalnya menyampaikan berita keselamatan kepada siapa saja, apakah itu yang sudah mengenal agama atau belum, sampaikanlah dengan penuh kasih sayang. Karena Allah itu Maha Kasih. Jangan pernah menghina, jangan pernah menjelek-jelekkan, tapi sampaikan dengan penuh kasih. Ya, karena Allah itu kasih. Ya, dan pemahaman mereka yang... Salam, bagaimana kabar saudara? Tentu doa kami sudah dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kabar ini datang dari Jakarta. Bagaimana guru-guru ngaji di sebuah agama mereka murtad pindah menjadi orang Kristen? Alasannya cukup sederhana, bahwa selama mereka menjadi guru ngaji, mereka tidak merasa ada kedamaian. Mereka tidak merasa ada yang terisi di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka merasakan kekosongan. Dan banyak hal lain lagi yang dikatakan oleh pesaksi ini. Bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai seorang guru ngaji di agama tersebut. Namun sangat berbeda ketika ia percaya kepada Yesus Kristus menjadi orang Kristen. Sebuah hal yang berbeda, sebuah keadaan. Sebuah perasaan yang tidak dapat dibayangkan. Dan selama ini, selama dia menjadi orang non-Kristen, dia tidak pernah membayangkan sebuah perasaan, sebuah kehidupan. Sebuah perspektif kehidupan yang berbeda sekali dengan apa yang ia alami sebagai sebuah kenyataan hidup ketika dia menjadi seorang Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, konsekuensi dari ia masuk Kristen. Ia diusir oleh ibu kandungnya bersama anak-anaknya di jalanan. Namun ia berkata Tuhan Yesus menjadi penolong dia, dan itu sebabnya ia berkata bahwa selama dia hidup bersama anak-anaknya, ia tetap menjadi seorang Kristen. Nah, kesaksian yang luar biasa ini, kesaksian yang dahsyat ini, saudara-saudara, akan kita sama-sama saksikan. Dan kami berdoa kiranya saudara diberkati dengan kesaksian ini, sehingga saudara akan percaya kepada Yesus Kristus bagi yang belum percaya. Karena ingat saudara-saudara, kesaksian ini bukan hal kesaksian ini tidaklah bertujuan untuk mempengaruhi saudara, tetapi memberikan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan bahwa di luar Yesus, di luar kekristenan, engkau akan mengalami kekosongan, ketiadaan damai dan kehampaan hidup. Tetapi di dalam Yesus, engkau akan mengalami sebuah kehidupan yang berbeda, penuh sejahtera, damai, dan keindahan yang sesungguhnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena untuk alasan keamanan, keselamatan, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami tidak dapat menampilkan identitas asli beliau. Kesaksian ini sensitif, membawa risiko besar. Dan sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengabarkan kebenaran, tetapi juga memberi perlindungan sebagai wujud kasih kepada sesama. Karena itu, yang paling penting bukan wajahnya, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja. Mari sama-sama kita saksikan kesaksian berikut ini. Saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu, bahwa Allah itu bukan dua, bukan tiga, esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Amin. Itu betul. Jadi kalau ada saudara kita yang memang belum paham, mengatakan Tuhan itu tiga atau lebih dari satu, itu karena mereka belum paham aja. Saudaraku, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini bersaudara, ya, kita bersaudara, dan terutama kepada saudara-saudara kita, umat Muslim itu saudara sama kita. Kok saudara? Ya iya, karena baik di dalam ajaran agama Islam ataupun agama Kristen, kita sama-sama meyakini, membaca
bahwa bapaknya orang percaya namanya kalau di dalam bukunya orang Kristen itu Abraham. Kalau di dalam Al-Quran Ibrahim. Nah, dialah bapak kita, bapaknya orang percaya. Awalnya kan gitu. Lalu istri dua atau mak kita dua gitu loh. Jadi yang melahirkan si Ishak namanya Sarah, yang melahirkan Ismail Hagar. Jadi bapaknya satu, maknya dua, kan gitu. Nggak mungkin seorang bapak yang baik menyampaikan pesan atau nasihat kepada anaknya, walaupun itu anak dari istri pertama atau istri kedua. Nggak mungkin seorang bapak menyampaikan satu nasihat yang tidak baik. Pasti nasihatnya baik, ya kan? Tetapi seiring waktu bisa saja di antara anak itu ada yang keliru, kan gitu. Bisa saja dalam kehidupan kita sekarang pun bisa saja seperti itu. Bahwa nasihat orang tua kadangkala dilupa oleh salah satu pihak. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku, jarak dari Al-Quran ke Alkitab ada sekitar 600 tahun. Ya. Jadi kalau satu orang itu misalnya menikah lalu punya anak umur 30 tahun lah, katakan seperti itu. Berarti kalau 600 tahun dibagi 30 tahun umur baru menikah punya anak, berarti ada 20 generasi. Ya toh, lebih kurang seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh bapak orang percaya, yaitu Abraham, sampai ke generasi 20, kan bisa saja salah. Coba deh praktekin misalnya, pesan berantai. Orang pertama sampaikan kepada orang kedua, bla 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 bla, orang kedua sampaikan kepada orang ketiga, bla bla bla, sampai ke 20. Bisa kan keliru? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Isa Al-Masih, Tuhan Juru Selamat kita, di dalam buku Kristen, di dalam Alkitab, kita diminta untuk menyampaikan berita keselamatan kepada siapa saja, sampai kepada ujung dunia. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan gitu perintahnya di dalam buku suci. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya menyampaikan berita keselamatan kepada siapa saja, apakah itu yang sudah mengenal agama atau yang belum, sampaikanlah dengan penuh kasih sayang. Karena Allah itu Maha Kasih. Jangan pernah menghina, jangan pernah menjelek-jelekkan, tapi sampaikan dengan penuh kasih. Ya, karena Allah itu kasih. Ya, dan pemahaman mereka yang salah tanggap. Allahnya orang Kristen 3, sampaikan tidak. Allah itu kalau disebut di Islam tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, orang Kristen harus mengaminkan amin. Betul. Tidak tiga. Ada pemahaman, kok Isa Al-Masih disebut anak Allah? Pengertian anak Allah itu bukan seperti pengertian kita manusia. Kalau anak berarti ada maknya, ada bapaknya, yang nggak seperti itu, ya. Itu sampaikan. Misalnya saya orang Solo, ini misalnya. Kan nggak salah saya disebut anak Solo, karena saya berasal dari Solo. Ini contoh saja.
Bukan berarti Solo kawin sama Jogja atau sama Semarang, bukan. Tapi karena saya berasal dari Solo, ya nggak salah saya disebut anak Solo, anak Manado, anak Medan, anak Ambon. Karena berasal dari daerah itu. Jadi Salma masih disebut anak Allah karena memang dia dari Allah, kalimatullah, firman Allah, jadi manusia. Kok firman Allah jadi manusia? Ya. Kalau Allah yang mau, Allah yang berkehendak, maka kata Allah jadi, maka jadilah. Orang Allah yang mau, jangankan jadi manusia, ya toh? Apa maunya Allah? Mau jadi burung, misalnya, gitu loh. Kan Allah Maha Kuasa. Jangan kita sebut di mulut kita, Allah Maha Kuasa. Tidak terbatas kuasanya. Nah, kalau Allah bisa jadi manusia, kenapa kita jadi pusing? Kan Allah Maha Kuasa. Ya, di beberapa tempat saya selalu sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa yang kita ketahui manusia pertama itu diciptakan Allah dari debu tanah. Itu manusia pertama. Manusia kedua dari tulang rusuk, gitu. Manusia ketiga dari hawa nafsu, perkawinan laki-laki dan perempuan, sampai kepada kita. Maka ketika Siti Maryam didatangi oleh malaikat, Siti Maryamnya ngomong apa? Ya Allah, mana mungkin saya bisa hamil, kira-kira gitu ya. Wong saya aja belum disentuh laki-laki. Nah, Siti Maryam Muhajar seperti itu. Kenapa? Ya, dia pemikirannya kan manusia. Sebab kalau tanpa pernikahan, menurut beliau, menurut dia, ya nggak mungkin punya anak. Nah, malaikat ngomong apa? Kalau Allah yang berkehendak, apa kata Allah? Jadilah, maka jadi. Ah, kun payakun. Kan gitu. Jadi tidak selalu oleh karena pernikahan baru punya anak seperti itu. Coba lihat satu anak pisang, contoh saja itu contoh ya. Nah, jadi kalau Allah berkehendak, maka jadilah. Itu makanya dia Maha Kuasa. Dalam bukunya atau kitab orang Kristen, dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Berarti jelas firman. Maka dalam keyakinan kita orang Nasrani, Allah itu berfirman, misalnya, jadilah laut, misalnya begitu. Ya jadi. Jadilah sungai, jadilah burung, gunung, dan sebagainya. Jadi, berfirman. Begitu. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia dari Allah, dia nggak berfirman, tapi dia bekerja. Kok bekerja? Iya, diambilnya debu tanah, berarti kan kerja. Dibentuklah manusia itu serupa segambar dengan Allah. Lalu ditiupkannya lah roh kepada tanah yang sudah dibentuk seperti manusia itu. Berarti wajah Allah gimana? Iya, sebagaimana wajah Anda, wajah saya, wajah seluruh manusia yang ada di dunia. Seperti itu. Karena apa? Semua manusia di dunia ya ciptaan Allah. Nggak mungkin misalnya orang Amerika ciptaan orang Amerika. Nggak begitu. Orang Indonesia buatan Indonesia, bukan begitu. Orang manapun, bangsa manapun adalah ciptaan Allah Ta'ala, kan begitu. Maka seperti itulah wajah Tuhan. Maha besar Tuhan kan. Seperti itu. Nah, jadi, saudaraku, siapapun yang mendengarkan kesaksian saya ini, saya mau katakan bahwa Al-Quran sebagai tuntunan agama saudara kita, itu bagus, itu baik, itu benar.
Jadi kalau ada saudara saya murtadin bilang agak melenceng berbeda mungkin pendapat dengan saya, ya saya nggak sependapat. Saya mau bilang itu Al-Quran itu baik, benar, bagus. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ditulis, ada ayatnya. Tidaklah engkau seorang yang beragama. Nah, kalau nggak beragama apa itu artinya? Ya nggak bertuhan. Kalau kamu tidak mengimani kitab sebelumnya. Nah, kitab sebelum Al-Quran apaan sih? Zabur, Taurat, Injil. Nah, kita baca tuh bukunya yang sebelumnya. Apa itu? Zabur, Taurat, Injil tadi. Di dalam Injil tertulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Isa Al-Masih. Nggak ada yang nyampe kalau tidak melalui. Menurut buku Alkitab loh itu, bukan kata saya. Ya kan? Terus kemudian, saya pikir-pikir kan begini. Nah, katakan kita awam deh, nggak usah pikir agama A, B, C, D. Tapi kita hanya punya pikiran yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa berpikir kalau ada pertanyaan, yang tahu hari kiamat itu siapa? Kita nggak usah mandang dulu dari buku A, B, C. Pikiran kita aja jawab. Yang tahu hari kiamat. Ya pasti Allah dong yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Pasti dia dong yang tahu hari kiamat. Ya kan? Pemahaman saya seperti itu. Nggak saya paksa orang harus sama. Tapi pemahaman saya seperti itu. Bahwa yang tahu hari kiamat itu hanyalah Allah Ta'ala. Tuhan. Itu yang tahu. Kan gitu. Nah, di dalam buku Al-Quran ada ditulis. Sesungguhnya Isa Al-Masih mengetahui. Tahu gila kira-kira tentang hari kiamat. Dan apa dia bilang? Ikutlah aku jalan yang lurus. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, Isa Al-Masih yang dari kalimatullah, yang dari kalam Allah, yang jadi firman Allah, jadi manusia, tahu hari kiamat. Ikutlah aku, kata dia, sebagai jalan yang lurus. Kan rumusnya kan gak jauh-jauh. Berarti kita mencari jalan yang lurus, yang tahu hari kiamat, yang sudah menyiapkan tempat buat kita. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau kita dapat hidayah, dapat tuntunan Roh Kudus, bisa mengaminkan itu. Ya kalau tidak, jangan dipaksa-paksa, jangan dijelek-jelekin. Karena apa? Di dalam agama Islam, saudaraku perlu tahu. Ada kalimat begini loh. Lakum dinukum waliyadin. Artinya agama kamu bagi kamu, agama saya bagi saya. Nah, tapi kita, umat Nasrani, ada tugas kita di dalam buku Alkitab yang kita punya. Apa itu tugas kita? Menyampaikan syiar, menyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung dunia. Jadikanlah mereka menjadi murid Yesus, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kan begitu. Tetapi ketika kita menyampaikan syiar kepada saudara kita, siapapun itu, rangkullah, kasihilah, karena Allah itu kasih. Ya kan? Jadikan mereka saudara kita, memang mereka saudara kita, satu bapak, dua emak. Gitu. Jadi, kalau kita perhatikan saudaraku, ya mudah-mudahan saya nggak terlalu salah lah ya. Saya perhatikan Nasrani nggak pernah korslet tuh sama Hindu misalnya, Buddha,
kejawen atau agama apa macam-macam kan, banyak. Begitu juga saudara kita yang muslim nggak pernah koslet tuh sama yang lain-lain. Tapi kenapa kita berdua Islam sama Kristen kok suka agak rada-rada korslet gitu ya? Dimaklumi, namanya kita saudara, satu bapak dua emak. Ayo dah sampai ke perkawinan, ke kehidupan sekarang ini. Kalau ada bapak menikah dua bininya, dua istrinya, lalu punya anak masing-masing. Jarang ya, anak itu terus langsung akur. Walaupun ada, gitu, tapi ada aja lah yang kurang akur. Dan itu ya wajar-wajar aja, kan gitu kan. Nah, jadi karena kita diajarkan untuk menyebarkan kasih, menyampaikan berita keselamatan. Ya, tugas kita menyampaikan, jangan menghina, jangan mencaci maki. Rangkul, jadikan mereka saudara kita, kasihi mereka. Dengan kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, agar hati mereka dijamah. Sampaikan, kamu saudara saya, kita bersaudara, satu bapak dua emak. Nah, berita keselamatan dari buku sebelum Al-Quran itu, di dalam Alkitab disebut begini, ya, kasihanilah sesamamu sama seperti yang kau mengasihani dirimu sendiri. Enggak disebut kasihanilah sesamamu Kristen atau Nasrani. Enggak, sesamamu berarti sesama manusia. Kita sampaikan, kita rangkul mereka. Nah, kasih tahu, nih di buku ini disebut bahwa Isa Al-Masih itu oleh kuasa Allah firman atau kalam Allah bisa jadi manusia. Kenapa kita jadi tertutup pikiran menerima kalau Allah yang mau? Ya, kalau Allah yang mau, jangankan jadi manusia. Pertanyaannya, kenapa sih Allah kok harus jadi manusia? Menurut pemahaman saya, seperti ini, Allah itu Maha Penyayang, Maha Kasih. Nah, manusia ini sudah banyak jatuh dalam dosa, sudah jahiliyah, dan nggak manut lagi kepada perintah Allah. Contohnya Nabi Adam kan. Dibedakan kita yang punya akal pikiran dengan hewan. Maka kepada manusia diberikan satu aturan. Ya kan, diberikan satu aturan. Semua kamu boleh makan buah-buah yang di taman ini. Tapi yang satu itu jangan. Berarti ada peraturan. Kan begitu. Nah, manusialah yang tahu peraturan. Ya kan? Pemahaman saya seperti itu. Diberikan kita suatu aturan. Itulah bedanya kita dengan hewan yang nggak taat aturan. Ya kan? Nah, karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa nggak taat aturan, sudah jahil, Allah itu sayang. Karena apa? Kita ini perbuatan tangannya. Dia kan nggak berfirman, jadilah manusia, nggak gitu. Allah itu bekerja menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Lalu kita udah salah nih, digoda setan. Maka Allah itu sayang, dia datang harus menjadi manusia supaya bisa ngobrol, bisa memberikan tauladan, bisa memberikan contoh kepada kita manusia. Nah, kalau Allah misalnya teriak dari langit, modar kita, ya kan? Tapi dia rela merendahkan dirinya, dia jadi manusia supaya bisa ngobrol dengan kita. Maka orang Kristen, orang Nasrani bilang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang kita sebutkan 100% manusia, 100% Allah. Loh, kok bisa begitu? Dia manusia, betul, yang tidak bernoda bercacat.
Tapi keilahiannya, keallahannya kelihatan. Tidak melakukan dosa, bahkan mengampuni dosa. Contoh lain, ini abad keberapa ini sekarang tahun 2021 ini. Canggihnya sudah luar biasa teknologi. Tapi secanggih-canggihnya ilmu manusia bisa menciptakan yang bergerak. Mobil tuh bergerak tuh, motor bergerak tuh, pesawat bergerak. Bisa menciptakan yang hidup. Handphone tuh hidup tuh, TV hidup, kipas angin hidup. Ya, hidup kan. Tapi tidak bernyawa. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan yang bernyawa. Nah, di dalam Al-Quran ada loh, Isa Al-Masih menciptakan yang bernyawa. Masih umurnya kecil lagi, di bawah 10 tahun, ya, 5 tahun. Menciptakan burung. Nah, loh, bernyawa kan burung. Bukan burung itu terbang pakai aftur atau pakai pertalite. Enggak. Oleh karena kuasa Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan yang bernyawa. Kalau yang bergerak atau yang hidup manusia bisa, tapi nggak bernyawa. Pesawat gede hebat begitu, nggak bernyawa itu, hidup iya, terbang pakai aftur tuh. Tapi kalau burung, wah, Bapak bisa bayangin burung ya, lengkap dengan sayapnya, ada napasnya, ada darahnya, bisa diciptakan. Siapa yang bisa menciptakan yang bernyawa? Hanya Allah, hanya Tuhan. Isa Al-Masih menciptakan yang bernyawa. Itu buktinya di siapa? Di Allah. Ada tertulis juga di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saya nggak terlalu salah ya. Disebut, hai Maryam, digembirakanlah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Isa Al-Masih, yang berasal daripadanya. Nya itu huruf besar dari Allah Ta'ala maksudnya. Terkemuka di dunia dan di akhirat, didekatkan kepada Allah. Coba itu. Terkemuka, bukan runner up, bukan terkemuka ke dunia, bukan terbesar kedua, ketiga, tapi disebut terbesar di dunia dan di akhirat. Ayo kita pikir-pikir yuk. Kalau firman Allah menyebut Isa Al-Masih terkemuka, terbesar di dunia dan di akhirat. Yuk, kira-kira siapa itu? Bukannya Allah. Menurut saya Allah. Karena nggak disebut dia runner up atau terbesar kedua atau ketiga. Nomor wahid lah pokoknya. Ya kan? Nah, pemahaman saya waktu saya dulu, misalnya saya sholat, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Nah, tadi Al-Quran bilang di dalam ayatnya, firman Allah itu apa? Terkemuka, terbesar. Allah, Isa Al-Masih. Dan tahu hari kiamat. Simpel aja kalau saya. Tapi kembali saya katakan, janganlah kita menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan syiar, membuat orang tersinggung, membuat orang antipati, menghina. Jangan, nggak boleh. Bahkan di dalam pengajaran buku Alkitab ada kan, ada seorang anak yang hilang seperti itu, ibarat anak domba ada 100, 99 sudah ada di tempat yang aman, di kandang lah kira-kira lebih. Satu hilang. Ketika ketemu yang satu itu sangat senang, sangat sukacita. Kita juga begitu. Kita sampaikan agar saudara kita itu juga jangan hilang. Ya syukur mereka dapat hidayah, dapat tuntunan Roh Kudus. Jadi kita tugasnya bukan memerangi, bukan menjelekkan, bukan berdebat-debat nggak karu-karuan, tapi menyampaikan berita keselamatan agar saudara kita bersama-sama dengan kita
bisa di sorga, bisa di akhirat. Itu. Nah, saya dalam perjalanan kehidupan saya mau katakan, saya ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Saya hanya terpanggil jiwa untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada saudara-saudara kita. Ya, kalau ada di antara mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, puji Tuhan, alhamdulillah. Bukan saya yang pinter atau saya yang mempengaruhi mereka, tetapi kuasa Allah. Kan maha kuasa. Tuntunan Allah, hidayah dari Allah, Rohul Kudus yang bekerja. Tugas kita menyampaikan, begini loh saudaraku, begini. Kita bilang, ngobrol enak. Gitu. Jadi jangan buat malah jadi pertikaian. Saya kadang-kadang bingung gimana sih ya. Masya Allah, jangan gitulah. Kita kan kasih. Maka ya kita sampaikan dengan bahasa kasih. Seperti itu. Ya, kalau mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan puji diri. Saya Kristen kan siano. Astagfirullah, bukan. Karena gak sedikit juga Nasrani murtad, kafir, menjadi mualaf. Karena mengganti iman itu juga, perhatikan saudaraku, gak gampang. Jadi percayalah, kalau ada saudara kita, siapapun itu, dapat menerima Tuhan Yesus ya, menjadi juru selamat buat dirinya, itu oleh karena kasih karunia Tuhan, yang menjamah rohnya, karena bukan kita yang memilih Tuhan, memilih Allah, bukan, tetapi Allah itu sendirilah yang memilih kita. Betapa sayangnya Allah itu kepada kita, maka oleh karena kasih karunia dari Allah, kita boleh beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah itu di akhirat, di surga. Jadi bukan oleh karena amal perbuatan kita menurut saya. Seberapa sih amal perbuatan kita yang bisa menyelamatkan kita layak masuk surga? Ayo dah, ya. Kalau misalnya kita bangun pagi-pagi nih, seger, sehat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tuhan telah membangunkan saya dengan kondisi yang seger, sehat. Ayo, berapa miliar itu bisa kita bayar? Napas kehidupan dalam pagi-pagi yang cerah, kita terima kasih sayang Allah. Berapa kita mampu bayar? Tapi karena Allah kasih kepada kita. Oleh karena kasih karunia, karena kita dipilih, gitu ya. Menurut saya, gitu. Saudara-saudaraku, siapapun Anda yang dapat menyaksikan channel dari Bapak Pendeta Yusuf Manubulu dan menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, saya mau katakan bahwa saya mencintai Anda semua. Saya menyayangi Anda semua. Bagi saudaraku yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka lakukanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah Anda garam dunia. Kasihilah sesamamu sama seperti yang kau mengasihani dirimu. Bagaimana kita mengasihani diri kita? Kita lapar. Kita ingat juga saudara kita mungkin ada yang lapar. Maka kita berbagi. Ketika kita berbagi itu sama dengan kita mengasihi Allah. Seperti itu. Nah, jadi jangan pernah kita merasa lebih hebat, merasa lebih suci dari orang. Ini orang tua nih yang ngomong nih, udah mbah-mbah.
kayak kaget ya. Ada keriput nih. Cintailah sesamamu, kasihanilah mereka, sampaikanlah berita keselamatan itu, bawa dalam doa, agar kita bersama-sama diterima Allah di sorga atau di akhirat, hidup yang kekal abadi bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, saya tidak panjang lebar ya. Kalau perjalanan kehidupan kita ini kan kita tahu ya, abad sekarang ini kan sangat jarang orang sampai berumur 100 tahun. Jarang ya umur sampai 100 tahun. Berarti umur kita terbatas. Dan setelah itu kita meninggal dunia. Mati sementara. Nanti pada akhir zaman, Isa Al-Masih akan datang kembali menghidupkan orang yang hidup dan mati. Nah, kalau boleh, setelah kita nanti sudah hidup kembali, ya hiduplah bersama-sama dengan Allah di taman Firdaus, di sorga, di akhirat. Jangan mati lagi. Nih, hidup kita sekarang nih, kan bakal mati. Kalau udah dibangkitkan, jangan mati lagi. Kalau udah mati lagi, berarti udah nggak ada lagi kita bersama-sama dengan Allah. Kan begitu. Maka di dalam kehidupan kita yang terukur, yang sementara ini, ya, hidup kita hendaklah menjadi garam, menjadi sukacita, menjadi teladan kepada saudara kita yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita kan diperintahkan untuk menyampaikan berita keselamatan. Ya, kita sampaikan. Yang tadi saya katakan, ketika menyampaikan itu jangan menggurui, mencaci maki. Ya, anggaplah begini gampangnya ya. Ada saudara kita yang lagi keliru, jangan diomelin. Waduh, nggak bagus. Sayang aja. Kembali kita yuk ke jalan yang benar. Kenapa? Tidaklah engkau seorang yang beragama apabila kau tidak mengimani, melakukan kitab sebelumnya. Ada itu. Bani Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Ikutlah aku jalan yang lurus. Ya, kita kan nyari jalan yang lurus. Kira-kira begitu. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Di dalam sisa hidup saya yang tua ini, ya saya ingin sisa hidup saya ini bermanfaat untuk orang banyak dengan penuh kasih. Ya, mudah-mudahan setiap kita yang punya talenta diberikan oleh Tuhan, nah kita pergunakan kesempatan itu merangkul saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum dapat berita keselamatan, belum nyampe siar ke mereka. Sampaikanlah bahwa kita adalah saudara. Satu bapak, dua mak. Itu tadi kan. Abraham atau Ibrahim punya istri dua. Kan gitu. Sebetulnya kalau dibaca dengan sungguh-sungguh di dalam Alkitab, masih ada istri Abraham yang ketiga, namanya Keturah. Ya, saya suka baca-baca Alkitab itu. Saya senang. Nah, saudara kita yang terus-menerus beranak pinak sampai ke sekarang ini, yaitu dari keturunan saudaranya bapak kita lah, katakanlah kalau Ibrahim itu mbah lah, ya, katakanlah si sini Ishak, anaknya si Sarah, yang ini tadi si Ismail, anaknya Hagar. Nah, si Ismail ini kan ratusan tahun tidak banyak. Berarti saudara kita. Dan di dalam Alkitabnya orang Kristen disebut bahwa
keturunan dari si Ismail diberkati. Diberkati loh. Bahkan keturunannya seperti pasir di pinggir pantai. Gimana itu pasir? Seperti itu, jadi diberkati. Jangan bilang, oh dikutuk ini. Aduh, tidak baik, tidak betul. Berarti Anda melanggar firman Tuhan. Diberkati. Cuman kenapa enggak kita sepaham dengan mereka? Kok berbeda? Kan ada gitu ya, kok berbeda gitu. Nah itu dia yang mau kita sampaikan dengan penuh kasih. Jangan menjustifikasi atau menghakimi atau nyala-nyalain. Nah, enggak betul. Yesus itu datang ke dunia tidak membawa merek. Ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Dan gereja kan banyak mereknya. Ada gereja A, B, C, D, banyak sektenya. Allah Tuhan enggak membawa merek, membawa keselamatan, mengampuni dosa. Kalau kita tuh satu, bukan dua, bukan tiga. Kalau dikatakan Allahnya orang Kristen tiga, katakan dengan lembut salah, bukan tiga, tetap satu. Kan gitu kan? Kalau disebut Isa Al-Masih, Tuhannya orang Kristen Yesus, kok disebut anak Allah, ya kasih tahu. Bukan anak seperti pengetahuan kita manusia yang umum. Kalau anak berarti ada maknya. Tidak begitu. Saya anak Medan misalnya. Bukan berarti Medan kawin sama Jakarta. Tapi kalau saya berasal dari Medan, ya nggak salah tuh yo disebut anak Medan. Apa misalnya anak dari mana nih? Dari Manado, dari Ambon, dari Jawa, dari Bandung. Anak Bandung nih, Bang Dadang. Ya iya anak Bandung, orang dia dari Bandung. Ya kan? Bukan berarti Bandung kawin. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Bagaimana kita membuka wawasan mereka dan menyampaikan berita keselamatan. Kita bawa dalam doa. Kita harus penuh dengan kasih. Saudaraku, saya oleh karena kasih karunia Tuhan jalan ke berbagai tempat. Jika ada kesempatan, saya merangkul semua saudara-saudara kita dan cerita-cerita. Nah, saya sampaikan berita keselamatan, bla 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 bla. Ya, puji Tuhan, sampai dengan detik sekarang ini sudah banyak jiwa dimenangkan. Seperti itu. Jadi tidak terlalu spektakuler, enggak, biasa-biasa saja. Saya hidup sendirian, numpang sama orang, karena itulah pergumulan ya. Saya nggak mau ceritakan dan saya nggak mau larut dalam kehidupan saya, tetapi saya percaya Yesus itu luar biasa, Tuhan yang maha kuasa dan nyata. Saya kadang-kadang nggak punya apa-apa, saudaraku, ya. Jadi saya masak nasi, ada cuma super mie, misalnya kayak gitu-gitu ya. Saya merasakan kuasa Tuhan luar biasa. Saya masak super mie, saya berdoa, Tuhan jadikan super mie ini rasa ikan yang diarsik khas kampung saya itu. Amin. Saya makan, benar-benar tuh super mie rasa nayasik. Saya itu kesaksian saya, kehidupan saya. Sampai kuah-kuahnya saya makan itu. Rasa ikan yang diarsik yang dimasak almarhum mak saya dulu. Di situ saya rasakan jamahan Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau jadi, maka jadilah. Kun payakun. Biar super mie kalau dibuat
minta dengan sungguh-sungguh, jadi rasa rendang, jadi rasa rendang. Nah, kita juga ikut Tuhan, jangan suam-suam kuku. Jangan hanya ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi tidak melakukan firman-Nya. Kita disuruh sampaikan berita keselamatan, jadikanlah mereka murid Yesus, baptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita bengong aja. Semua Kristen itu menurut saya, mudah-mudahan saya nggak terlalu salah, kita wajib menginjil, menyampaikan berita keselamatan dengan cara kasih. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, Pak Pendeta Yusuf Manungkulu. Hari demi hari kehidupan saya, Pak, berjalan kemana-mana. Ya, sebisanya saya sampaikan. Satu ayat, dua ayat, ya saya sampaikan. Dan saya bawa di dalam doa. Dan saya percaya, bukan oleh karena saya sampaikan itu mereka terima Yesus, tapi oleh karena hidayah, oleh karena tuntunan Roh Kudus. Tetapi tugas kita menyampaikan, mari saudaraku, kita misalnya tukar pikiran, jangan main cegat-cegat, jegal-jegal omongan, gak usah dengarkan, baru luruskan. Ya mudah-mudahan dengan begitu ada tetap terjalin silaturahim, persaudaraan antara kita. Harus sabar, jangan kecewa kalau misalnya saudaraku sedang menginjil, dapat tantangan tidak gini-gini, rangkul mereka, apa-apa. Jadi tetap kita adalah saudara. Ya kalau bahasa gampangnya, minimal saudara kita ya sebangsa setanah air kan gitu kan. Jadi bangun terus persaudaraan kepada siapapun, itu adalah kasih. Adalah kasih dari Tuhan. Jadilah garam dunia. Oke, itulah yang ingin saya sampaikan Bapak Pendeta. Kalau hal-hal yang bersifat pribadi, kuasa-kuasa Tuhan yang kita alami, mohon maaf nih, mohon maaf, saya tidak terlalu suka hal-hal yang saya alami pribadi, mujizat dari Tuhan kepada saya iklankan, saya publikasikan, karena ada pemahaman saya, mudah-mudahan saya nggak keliru ya, ketika si Ishak dalam pemahaman kita di Nasrani mau dipersembahkan, itu adalah ujian iman. Tidak diiklankan, tidak diperingati tahun demi tahun. Nah itu ujian iman. Ujian iman itu tidak dipublikasikan. Kita dengan Allah yang tahu. Kalau perlu, seperti ajaran di dalam Alkitab, kita tidak teriak, masuk kamar, tutup pintu, berdoa, tunduk kepala, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh kita memohon, meminta kepada Tuhan. Berarti kita tidak pamer. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada bahasa saya yang tidak berkenan, yang tidak baik melalui kesempatan ini. Kepada siapapun yang mendengarkan apa yang saya saksikan ini, tolong dibukakan pintu seluas-luasnya. Bisa saja saya sebagai manusia salah ucap, salah ngomong. Tetapi hati saya adalah ingin menyayangi semua kita sebagai saudara tanpa membeda-bedakan suku apa atau agama apa. Tapi kita adalah saudara. Yang terakhir, Kristen itu Tuhannya satu. Esa. Roh, bukan dua, bukan tiga. Demikian Pak. Baik. Jadi ini sesungguhnya pribadi dan urusan keluarga dan iman.
Kebetulan saya diberi Tuhan satu talenta, hobinya membaca, Pak. Hobi membaca. Iya. Karena ada orang hobi balap, hobi mancing, hobi nyanyi, musik, banyak. Kebetulan saya termasuk hobi membaca, Pak. Jadi saya membaca, lalu kemudian dari buku yang saya baca di dalam Al-Quran ataupun Alkitab, ya jujur saya sempat goyang lah, nggak karu-karuan, nggak kayak orang nggak beragama gitu, Pak. Lalu ya kan nggak mungkin di dalam keluarga Islam itu, Pak, dua agama. Apalagi kalau imam atau suami itu meninggalkan agama Islam yang sebagai imam, itu tidak boleh, Pak. Tapi ada begini, kalau misalnya suami Islam, istri Kristen itu boleh dengan harus satu agama, agama ya, Pak. Iya, karena imam itu kan bapaknya, Pak. Nah, saya sudah terima Yesus. Jadi ya tentu memang tidak bisa, Pak, jujur nggak bisa lah merubah iman yang sudah mendarah daging kepada anak-anak saya, kepada istri saya, kemudian terus mereka terus bisa sepaham dengan saya, nggak bisa. Jadi ya tentu tidak bisa dalam satu rumah tangga itu dua akidah, ya akhirnya dibawalah ke pengadilan. Simpelnya gitu. Saya sebetulnya ingin lagi mengorek itu. Sedih hati saya, Pak, berpisah sama anak, sama istri. Tetapi saya membaca di dalam buku Alkitab, ada begini, Pak. Seorang saja yang percaya akan daku, kata Yesus, maka seisi rumahmu akan selamat. Amin. Daripada saya terjebur semua, saya percaya betul firman itu adalah firman Allah. Seorang saja saya yang percaya akan Isa Al-Masih, Yesus Tuhan kita, maka seisi rumah akan selamat. Dan saya tetap berdoa agar kelak Tuhan menjamah hati anak-anak dan istri saya. Dan kalau harta duniawi, ya sudahlah, Pak. Kita kan meyakini, carilah dulu kerajaan sorga, nanti semua akan dicukupkan. Tambahkan. Sekaya-kayanya orang tidak pernah nidurin kamar walaupun 10 kamar ini tidurin 10, tetap satu. Bajunya juga tetap selembar, nggak mungkin dibikin lapis 5. Berarti ya sama seperti itu. Nah, itu tentang kenapa harus berpisah. Ya tidak boleh, Pak, dua akidah dalam satu rumah tangga. Tinggal kita tegar atau tidak, lebih cinta kepada istri, lebih cinta kepada anak, atau lebih cinta kepada Tuhan. Karena kalau nggak salah ya, Pak, nanti Isa Al-Masih itu datang, dia bawa pedang, Pak. Lebih cinta kepada dunia, harta, kepada anak, kepada istri, atau lebih cinta kepada Tuhan. Gitu. Amin. Demikian, Pak. Terima kasih. Seorang yang tumbuh dalam sistem yang mendidik untuk memperjuangkan terbentuknya negara Islam Indonesia. Bukan hanya sebagai pengikut, tetapi seorang komandan, pemimpin kelompok, orang yang memberi instruksi, strategi, dan visi perjuangan. Hidupnya penuh dengan militansi, tekad ideologi, loyalitas pada perjuangan politik agama, keyakinan bahwa ia sedang berjuang untuk kebenaran. Banyak orang seperti ini tidak jahat. Mereka tulus. Mereka merasa sedang membela Allah. Sama seperti Rasul Paulus sebelum bertobat. Paulus pernah berkata, "Dulu aku menganiaya jemaat karena aku menyangka aku sedang melakukan sesuatu yang benar." Kisah Para Rasul 22:3 ayat 4 begitulah. Juga perjalanan banyak orang yang hidup dalam ideologi tanpa mengenal kebenaran sejati. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah hidup seseorang sebesar itu. Kecuali Tuhan sendiri. Banyak orang datang kepada Yesus bukan saat kuat, tetapi saat perjuangan tidak lagi memberi jawaban. Hati mulai bertanya, suara nurani mulai berbicara. Apakah ini benar-benar jalan Allah? Yesus berkata, setiap orang yang hidup dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi. Yohanes 12 ayat 35. Dan Alkitab mencatat, kebenaran akan memerdekakan kamu.
Yohanes 8 ayat 32. Ketika seseorang mulai membuka hati untuk bertanya, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, tunjukkan kebenaran-Mu. Disitulah kuasa Roh Kudus mulai bekerja. Dan itu terjadi kepada Pak Nurdin, saudara. Kisah ini sangat mirip dengan perjalanan hidup Saulus. Dulu Saulus mengejar pengikut Kristus, memburu jemaat, punya semangat keagamaan tinggi, merasa sedang membela Allah, tetapi di jalan ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan sejak hari itu hidupnya berubah total. Demikian juga perjalanan banyak orang di luar sana militan. Kuat, yakin, bahkan membela agamanya sampai mati, tetapi ketika bertemu Kristus, segalanya berubah. Ada satu kuasa yang tidak bisa disangkal, kuasa yang tidak bisa dilawan, kuasa yang menarik manusia kepada Tuhan. Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44. Perubahan bukan hasil ceramah, tapi pertemuan dengan Tuhan. Banyak orang berpikir perubahan iman itu karena debat, argumen, logika, perbandingan ayat. Tetapi sesungguhnya perubahan yang sejati terjadi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, disentuh oleh Roh Kudus, disadarkan akan kebenaran. Yesus tidak mengubah orang dari luar, Yesus mengubah dari dalam hati. Itu sebabnya kesaksian seperti Pak Nurdin tidak bisa dipatahkan, karena ia tidak sekadar pindah agama. Ia dipanggil oleh Tuhan, dan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Yohanes 10 ayat 2. Ketika satu komandan bertobat, dampaknya luar biasa, saudara terkasih. Waktu seseorang biasa bertobat, satu orang berubah. Tetapi ketika seorang bintang-bintang mantan pemimpin berubah bintang-bintang, dampaknya jauh lebih besar. Filsafat hidup berubah, nilai berubah, generasi di bawahnya terguncang. Banyak orang mulai bertanya, kalau pemimpin kami saja menemukan Yesus, apakah kami juga harus mencari kebenaran itu? Inilah yang sering terjadi ketika satu orang yang berpengaruh bertobat. Tuhan membongkar benteng kegelapan secara massal, sama seperti Cornelius. Kisah Para Rasul 10. Seluruh rumah bertobat. Kepala penjara Filipi. Kisah Para Rasul 16. Seisi rumah diselamatkan. Kepala keluarga Lydia. Seisi rumah dibaptis. Pertobatan satu orang bisa mengguncang generasi. Dan kesaksian Pak Nurdin adalah contohnya. Yesus masih bekerja, saudara terkasih. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa Yesus masih bekerja hari ini. Roh Kudus masih memanggil jiwa-jiwa. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk Tuhan lembutkan. Bintang tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Tuhan. Ubahkan. Kalau satu mantan gerakan militan bisa berbalik kepada Yesus, kalau satu keluarga kiai bisa bertobat, kalau satu pesantren bisa terguncang, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sedang mendoakan keluarga, jangan menyerah. Bagi yang sedang berjuang dalam iman, tetap setia. Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Dan Yesus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:20. Kalau kesaksian ini memberkati engkau, tekan subscribe, tekan like, tekan bagikan, dan tulis di komentar, Tuhan Yesus baik. Biarlah semakin banyak orang mendengar Injil keselamatan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU
Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.